Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Point News. Kira-kira yang saat ini kosong posisi Kementerian Polhukam, yang sebelumnya Budi Gunawan dan saat ini sementara ya diisi oleh Jeffrey Syamsuddin, kira-kira siapa ya yang pantas menurut kalian mengisi posisi ini? Ya, pasti pikiran kalian sama dengan saya, yaitu Mahfud MD. Cuma ya, kalau misal ini benar Mahfud MD masuk kabinet, apa nggak mati berdiri Budi Ari sama Sylvester? Nih, secara kayaknya ya mereka ini anak emas yang kebal akan hukum. Dukungan publik dan tekanan terhadap aparat hukum membuat nama Mahfud MD kembali menguat sebagai figur bersih untuk posisi strategis. Islah Bahrawi menyindir tajam, kalau Mahfud MD jadi jaksa agung, Budi Ari dan Sylvester bisa mendadak pingsan. Spekulasi mengenai posisi Mahfud MD dalam kabinet baru terus berkembang. Selain disebut-sebut sebagai calon kuat Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan, Mahfud juga dijagokan oleh sejumlah tokoh dan pengamat menjadi jaksa agung. Itu sepenuhnya pertimbangan Pak Prabowo ya. Pastilah beliau sebagai seorang pimpinan negara sudah melakukan kajian yang mendalam dan komunikasi politik dengan semua pihak yang terkait dengan itu. Saya juga tidak tahu kenapa penting untuk diganti. Nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu loh. Apakah ini kita sekolah rakyat? Islah Bahrawi, tokoh Nahdliyin sekaligus aktivis anti korupsi menyebut dalam pernyataan publiknya bahwa jika Mahfud MD ini benar diangkat menjadi jaksa agung, maka Budi Ari dan Sylvester Matutina ini mendadak pingsan. Ucapan ini menambah panas isu keterlibatan keduanya dalam berbagai dugaan penyimpangan, terutama kasus yang menyangkut dengan judi online. Mahfud MD bukan nama asing dalam dunia hukum dan politik Indonesia. Ia pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan terakhir sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam berbagai kesempatan ya, Mahfud MD ini dikenal vokal dan tidak segan mengungkap fakta yang meskipun harus berhadapan dengan sesama pejabat negara. Kini di tengah wacana reshuffle pasca pelantikan presiden terpilih ya, nama Mahfud ini kembali masuk dalam radar. Ya, setidaknya dua posisi disebut-sebut cocok untuknya. Menko Polhukam dan Jaksa Agung. Situs Okezon bahkan melaporkan bahwa Mahfud ini menjadi salah satu tokoh ya yang paling dijagokan untuk mengisi posisi Menko Polhukam setelah Budi Gunawan. Dukungan juga datang dari kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti Nusaina Connection atau NIC yang menilai bahwa Mahfud MD ini punya kredibilitas dalam urusan penegakan hukum dan integritas politik. Pernyataan paling keras datang dari Islah Bahrawi ini yang mana tokoh NU yang menyindir bahwa jika Mahfud MD menjadi jaksa agung maka Budi Ari dan juga Sylvester ini bisa pingsan. Sindiran ini gak main-main ya. Mahfud yang selama ini dikenal sebagai sosok yang mendorong pengesahan RUU perampasan aset, undang-undang yang akan memperkuat penindakan terhadap korupsi, termasuk penyitaan aset hasil kejahatan. Nama Budi Ari yang juga Ketua Umum Projo ini bukan hanya disebut sekali oleh Mahfud MD ya. Dalam berbagai kesempatan, Mahfud secara terang-terangan terbuka menuduh bahwa Budi Ari ini diduga keras terlibat dalam jaringan judi online. Sebuah praktik kriminal yang sangat marak dan sulit diberantas. Selain Budi Ari, nama Sylvester Matutina juga ikut disebut dalam pernyataan Islah Bahrawi. Ya, meski tak sepopuler Budi Ari ya, Sylvester ini disebut-sebut memiliki kekuasaan di balik layar, terutama dalam pengaturan proyek-proyek strategis pemerintahan. Sylvester bahkan disebut telah divonis oleh Mahkamah Agung pada tahun 2019 dengan pidana itu 1,5 tahun penjara. Namun putusan itu hingga kini tidak dieksekusi. Bahkan Mahfud MD bukan hanya simbol penegakan hukum ya, tapi juga mimpi buruk bagi mereka yang nyaman dengan sistem yang tak tersentuh. Nama-nama yang disebut dalam konteks ketakutan jika Mahfud MD menjabat jaksa agung bukanlah tokoh sembarangan. Mereka ini ya terafiliasi kuat dengan lingkaran kekuasaan dan memiliki akses ke proyek-proyek besar, aliran dana strategis, serta pengaruh ke struktur birokrasi. Budi Ari misalnya tak hanya Menteri Komunikasi dan Informatika dulunya, tapi juga Ketua Umum Relawan Projo yang menjadi garda politik utama Presiden Joko Widodo sejak 2014 dan bahkan katanya mereka ini akan bertemu dalam waktu dekat. Ia dikenal dekat dengan para pelaku industri digital serta memiliki kontrol terhadap narasi di ruang publik, termasuk saat isu judi online ini merebak.
Namun, kedekatan jabatan di Kominfo yang diwarnai dengan kepentingan pribadi ini serta keterlibatan dalam pola distribusi jatah dari perusahaan digital yang dicurigai beroperasi sebagai kedok judi, posisi Budi Ari ini semakin tertekan. Bahkan, Sylvester Matutina ini mantan aktivis 98 yang kini menjadi komisaris dan pengusaha telah lama dikaitkan dengan skandal hukum yang lenyap dari pemberitaan media. Nah, putusan Mahkamah Agung terhadap dirinya yang sudah ingkrah sejak 2019 hingga kini belum pernah dijalankan, banyak yang bertanya siapa yang menghalangi? Apa saja jaringan kepentingan yang melindungi Sylvester ini? Yang menurut dokumen yang beredar di kalangan aktivis hukum Sylvester ini masih aktif bergerak di balik beberapa proyek BUMN dan kementerian, termasuk proyek digitalisasi dan e-government. Ia ini dikenal dekat dengan beberapa pejabat tinggi lintas kementerian dan juga memiliki pengaruh dalam pemetaan proyek bernilai politik. Nah, penunjukan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam atau Jaksa Agung tak semata soal kualifikasi. Ia ini memenuhi semua syarat hukum, politik, dan bahkan moral. Tapi di balik layar, tekanan politik sangat besar termasuk dari koalisi pendukung dan elit relawan yang terafiliasi dengan nama-nama seperti Budi Ari dan bahkan Sylvester. Presiden terpilih menghadapi dilema antara mempertahankan stabilitas politik atau memulai era baru penegak hukum tanpa kompromi. Mahfud adalah simbol bersih dan itu bisa mengganggu keseimbangan kekuasaan.